Kata beliau ats-tsalitsatu, yang ketiga, anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah. Sungguhnya siapa yang telah taat kepada Rasul dan dia telah mentauhidkan Allah. Dia sudah punya dua, taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah. Sudah ada dua. Apa ini cukup? Tidak, ada yang ketiga. La yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Maka tidak boleh baginya berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Iya. Walau kana aqraba qaribin. Walaupun dia itu kerabat yang paling dekatnya. Walaupun dia adalah karib kerabat yang paling dekatnya. Kemudian beliau bawakan ayat sebagai dalilnya. Nah, di sini ingin beliau terangkan bahwa Islam itu bukan sekadar taat kepada Rasul, bukan sekadar dia mentauhidkan Allah, tapi Islam itu juga di dalamnya adalah wala wal bara. Ya, dia wajib memberikan cintanya, walanya hanya kepada Allah dan Rasulnya serta kaum mukminin. Dan dia wajib berlepas diri dari apa? Siapa yang memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Iya. Nah, ini pembahasan penting sekali. Sebab ini bagian dari keislaman. Dan ini sudah kita terangkan ya pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Baik. Di kitab-kitab sebelumnya sudah kita singgung ini ya di beberapa tempat. Iya. Ada disinggung di mana la ilaha illallah. Ada di sittatu mawadhi minas sirah. Ini mana jelas ya dalam pembahasan-pembahasannya. Jadi tidak cukup dia tidak berlepas diri. Tidak cukup sekedar mentauhidkan dan taat kepada Rasul. Bahkan dia wajib untuk berlepas diri dari segala kekafiran dan segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terdapat kewajiban iya, untuk berlepas diri dari siapa yang musuhi Allah dan Rasulnya. Karena itu kata beliau, anna man ata'a ar-rasula, siapa yang taat kepada Rasul, wa wahhada Allah, dan mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu, tidak boleh baginya, mualatu, dia memberikan loyalitas, kecintaannya, man hadda, kepada siapa yang menentang atau membenci Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Iya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun kerabatnya yang paling dekat. Ayahnya, anaknya, saudaranya, istrinya. Walaupun kerabatnya yang paling dekat. Iya. Kerabatnya yang paling dekat. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita ya. Hakikat kekerabatan itu sebenarnya yang paling dekatnya bukan pada nasab. Kekeraban yang paling dekat sebenarnya pada agama. Iya, pada agama. Nasab kerabat dunia. Tapi kalau mau nasab yang paling dekatnya itu pada apa? Pada agama. Karena itu seorang muslim, dia adalah saudara muslim yang lainnya walaupun jauh negerinya. Walaupun jauh negerinya. Dan kafir itu adalah musuh walaupun dia adalah saudara dalam nasab. Saudara dalam nasab. Baik. Jadi ini ingin ditegaskan ya, tidak boleh memberikan loyalitas kepada siapa yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak boleh diberikan itu. Apa dalilnya? Wad dalilu qauluhu ta'ala. Kita akan jelaskan mana dari ayat di surah Al-Mujadilah yang disebut oleh penulis. Nah, ini pembahasan yang ke-10 ya. Penjelasan ayat surah Al-Mujadilah. Bisa dibaca Al-Mujadilah. Bisa dibaca Al-Mujadalah. Ya, dua-duanya boleh. Wa masail haulal wala wal bara. Dan beberapa pembahasan seputar al-wala dan al-bara.
Adapun ayatnya, la tajidu qauman, engkau tidak akan menemukan. Engkau siapa? Pembicaraan kepada siapa ini? Kepada Nabi Muhammad SAW. Engkau ya Nabi Muhammad tidak akan menemukan qauman, maksudnya sekelompok orang, sekelompok kaum, yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya mereka ini benar beriman kepada Allah dan hari akhiratnya. Jadi kalau keimanannya benar, keimanannya adalah keimanan yang hak, hakiki, maka engkau tidak akan dapati mereka memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Ya kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sebutkan dua ya, kepada Allah dan hari akhirat. Ya sebab biasanya orang-orang yang menjual agamanya dengan dunia itu karena kurang keimanannya kepada hari akhirat. Seakan-akan dunia ini dia mau bawa selama-lamanya, dia hidup di dunia. Seakan-akan tidak ada kehidupan di negeri akhirat, tidak ada pahala yang disiapkan di sana. Ya, karena itu diingatkan di sini. Kalau dia beriman kepada Allah, kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka engkau tidak akan ketemukan mereka itu yuaduna. Mereka memberikan loyalitasnya, menyayangi, mencintai. Man haddallahu wa rasulah. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya. Menentangnya dengan kekafiran, dengan kemaksiatan. Ini tidak berkumpul ya antara dua hal. Walau kanu aba'ahum. Walaupun mereka ini adalah ayah-ayah mereka sendiri. Ayah-ayah yang melahirkan, ayah-ayah yang mereka ini berasal dari tulang sumsum ayahnya, berasal dari keturunan ayahnya. Au abna'ahum, atau yang orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya ini anak-anaknya sendiri. Au ikhwanahum, ataupun saudara-saudara mereka senasab. Au ashiratahum, atau kerabat mereka yang paling dekat. Ya. Ini konsekuensi ya dari tauhid dan ketaatan kepada Rasul. Tidak akan diketemukan mereka itu memberikan loyalitas, kecintaan kepada orang-orang kafir. Apakah itu ayah-ayahnya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, maupun keluarganya. Ulaika mereka yang telah berada di atas al-wala wal bara yang hakiki, yang benar. Kata wa fi qulubihimul iman. Allah tuliskan di hati mereka keimanan. Iya. Artinya keimanan itu dikukuhkan di tengah mereka, ditanam dan dikembangkan. Sehingga mereka ini tidak dibuat ragu oleh syubhat, oleh kerancuan-kerancuan. Wa ayyadahum biruhim min. Dan Allah akan menguatkan mereka dengan ruh darinya. Iya. Akan dikuatkan dengan wahyunya, dengan bantuannya, dengan kebaikannya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Sebagai tambahan kenikmatan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah. Mereka inilah adalah hizib Allah. Artinya apa? Hamba-hamba Allah, ya, golongan Allah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, diberikan ke dalam surganya, para walinya yang didekatkan, ya, dan penolong agama Allah di atas muka bumi ini. Intinya yang disebut dengan hizbullah. Ya. Bukan Hizbullah yang di Suriah itu ya. Ya. Itu Hizbus Syaitan. Hanya pakai nama saja. Hizbullah. Tapi itu Hizbus Syaitan. Baik. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa Hizbullah mereka lah yang beruntung. Beruntung maksudnya di dunia dan di akhirat.
Jadi disebutkan di dalam ayat ini mereka yang benar pada al-wala dan baroknya, pada loyalitas dan kebenciannya, dia benar dalam wala dan baroknya, maka di dalam ayat disebutkan untuknya 6 keutamaan. Keutamaan yang pertama, dikumpulkan keimanan di dalam hatinya dan dikuatkan keimanan itu dalam hatinya. Kata fi qulubihimul iman. Dan yang kedua, keutamaan yang kedua, dia dikuatkan oleh Allah dengan petunjuk dan cahaya. Ya, karena itu tidak perlu khawatir ya. Dan sebagian orang ini sebagian manusia kadang karena lemahnya keimanan, iya. Wah ini kalau saya tidak ikut acaranya orang-orang kafir, tidak hadir di acara Natalan mereka, ya kita tidak hadir di kegiatan mereka, nanti kita dituduh sebagai orang yang ekstrim, ya. Apalagi golongan-golongan tertentu, ya nanti bisa-bisa di waktu pemilu kita tidak ada suara di situ. Ini semuanya dari kurangnya cahaya dan petunjuk. Kenapa? Karena dia kurang dari keimanannya. Dia kata bagus dari keimanan, Allah akan kuatkan dengan cahaya dan petunjuknya. Allah jamin di sini, wa yadahum biruhin min. Allah kuatkan mereka dengan ruh darinya. Ya, disebutkan ruh seperti kehidupan. Bantuan Allah, pertolongannya disebutkan seperti ruh. Kemudian keutamaan yang ketiga, wa yudkhiluhum jannat, dijamin masuk surga. Kemudian keutamaan yang keempat, radhiyallahu anhum, ridha Allah terhadap mereka. Ini tambahan yang besar ya, karena waridwanum waridwanum minallahi akbar, ridha dari Allah itu lebih besar. Kemudian yang kelima, ridha hamba di akhirat dengan dia dimasukkan ke dalam surga. Waradu anhu, dan mereka juga ridho kepada Allah. Mereka ridho kepada Allah karena mereka dimuliakan, dimasukkan di surga. Mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, mereka dijadikan sebagai orang-orang khusus Allah. Karena dikatakan Hizbullah, kelompok Allah, ini pengkhususan ya. Disandarkan khusus kepada Allah. Iya. Diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi inilah hakikat dari Islam. Ya, poin yang diinginkan oleh Syekh di sini ini sudah kita bahas ya di pembahasan makna la ilaha illallah. Sudah pernah berlalu bersama kita ucapan Syekh rahimahullah, la yastaqimu lil insani islamun walau wahhadallaha wa taraka syirka illa bi adawatil musyrikin wa tasrihi lahum bil adawati wal baghdha. Kata beliau, tidak akan istiqamah, tidak akan tegak keislaman seorang manusia walaupun dia mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan. Keislamannya tidak akan tegak kecuali dengan memusuhi kaum musyrikin dan terang-terangan kepada mereka dengan permusuhan dan kebencian. Kalau terkait dengan agama mereka, untuk kalian agama kalian, bagi kami agama kalian. Agama kalian adalah kekafiran. Iya. Apa yang kalian ibadahi adalah kebatilan. Dan siapa yang mati di atas ibadah kalian masuk dalam neraka. Itu ditegaskan. Itu bagian dari agama, harus diyakini. Jelas ya? Tapi ada sebagian orang, akar syubhatnya itu apa? Ya kalau dia menyampaikan al-wala wal bara ini, akidah ini, itu seakan-akan pikirannya kalau kita seperti itu, kita ini menjadi ekstrim. Ya. Kita akan mendolimi orang. Dan ini semuanya tidak benar ya. Seorang yang memusuhi orang kafir, benci kepadanya, menegaskan permusuhan terhadap agama mereka, terhadap kesyirikan mereka, itu tidak ada hubungannya dengan masalah berlaku adil terhadap mereka. Keadilan itu diperintah dalam agama untuk muslim maupun kafir. Dan seorang muslim tidak menzalimi siapapun. Kafir maupun muslim tidak ada yang dia zalimi. Karena itu tidak perlu dikhawatirkan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan
bernegara. Umat Islam yang berpegang dengan akidah yang seperti ini, itu tidak mungkin menjadi sebab kerusakan. Menzalimi orang, walaupun dia kafir. Karena itu ini akidahnya Rasulullah dan para sahabat. Ya, orang-orang Yahudi pernah tinggal di kota Madinah dan mereka kafir. Akidah Nabi seperti ini. Tapi bersama dengan itu, ya, orang-orang Yahudi damai hidup di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tidak dizalimi. Mereka tidak dizalimi. Hanya saja orang-orang Yahudi yang melanggar janji, mereka yang melanggar perjanjian, membantu kaum musyrikin menyerang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun dibalas setimpal dengan apa? Perbuatan mereka. Mereka yang melanggar perjanjian. Ya, adapun umat Islam, akidahnya tegas bermusuhan dengan kesyirikan dan agama kaum musyrikin, ya berlepas diri dengan mereka, tapi bersama dengan itu pokok-pokok syariat dijaga, menegakkan keadilan, tidak berlaku zalim, menepati janji, ya. Kemudian menunaikan amanah. Ini semua dari akhlak umat Islam tetap berjalan. Jelas ya? Karena itu sumber kerusakan pada sebagian orang ini yang mengatakan dirinya moderat. Ya, tapi ini moderat tanda petik ya. Dikasih tanda petik, terus kasih tanda tanya. 5. Ya. Ini tidak tahu moderat dari sisi mana. Moderat sena perutnya saja. Ya. Mengotak-atik pemahaman agama, nas-nas, ayat-ayat Al-Quran dan hadits yang jelas. Dia rubah-rubah maknanya. Untuk membela pemikirannya, dia bawakan ayat-ayat tidak ada hubungannya. Ini orang-orang yang seperti ini yang berbahaya. Inilah kaum munafikin. Yang dari semenjak dahulu seperti itu bentuknya. Ya. Dulunya di bahasa Nabi disebut kaum munafikin. Itu disebut sebagai az-zanadiqa, kaum zindiq. Kalau di masa ini disebut ilmani atau disebut liberali, ini semuanya masuk ke dalam golongan kaum munafikin. Nasallallahu alaihi. Ini orang-orang yang merusak dari agama. Ya, menampakkan seakan-akan dirinya yang luas wawasannya, bagus toleransinya. Ya, tapi itu untuk siapa saja yang dia bisa ambil kemaslahatan di situ. Ya, ada pun terhadap umat Islam sendiri yang paling banyak mereka sakiti. Dia rubah dari pemahaman pemikirannya, dimunculkan pemikiran baru demi mencari ridhonya orang-orang kafir. Dan inilah hakikat kaum munafikin. Ya, dan kemunafikan yang seperti ini nifak akbar, kemunafikan yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Itulah yang disebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kaum munafikin itu di lapisan neraka yang paling bawah. Baik. Jadi kalau kita kembali kepada pembahasan al-wala al-bara, ini adalah apa? Pembahasan tauhid yang mendasar yang harus selalu kita ingat. Iya. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, wal bara'atu diddul walaya. Bara'ah berlepas diri itu lawan dari walaya, memberi loyalitas. Wa aslul bara'a al-bughd. Al-bara'ah dari sisi bahasa asalnya, akarnya itu bermakna kebencian. Membencinya. Wa aslul walaya al-hub. Dan dasar al-walaya, loyalitas, itu adalah kecintaan. Iya. Adalah kecintaan. Wa hadha li'anna hakikat at-tauhid an la yuhabbu illa Allah wa yuhibbu ma yuhibbuhu Allahu lillah. Fala yuhibbu illa lillah wa la yubghidu illa lillah. Demikian akar bahasanya, maknanya, karena hakikat dari tauhid, ya, Allah yuhibbu illallah, tidak boleh dia cinta kecuali hanya kepada Allah. Dan dia cintai semua yang dicintai oleh Allah, dia cintai semua yang dicintai oleh Allah juga karena Allah dia cintai. Dan dia tidak cinta kecuali untuk Allah, tidak benci kecuali untuk Allah juga. Inilah apa namanya? Al-wala wal bara.
Baik, dan ini dari pokok agama ya. Adalah pokok agama. Karena itu di tempat lain kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Idza qawiya ma fil qalbi min at-tasdiq wal ma'rifati wal mahabbati lillahi wa rasulih, aujaba bughdha a'da'illah." Apabila telah kuat di dalam hati seorang hamba berupa pembenaran, ma'rifah, pengetahuan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka itu semua mengharuskan kebencian terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi keimanan. Iya. Jadi kalau dia mengaku dirinya beriman tapi loyalitas kepada orang kafir, maka ini tidak menunjukkan keimanannya. Tidak menunjukkan keimanannya. Baik. Maka di sini penulis rahimahullahu taala ini menerangkan tentang pentingnya ya seorang muslim itu untuk berlepas diri dari apa? Orang-orang kafir. Iya. Tidak boleh memberikan wala kepada orang-orang kafir. Nah, sisa di sini muncul satu pembahasan. Apa hukumnya memberi loyalitas kepada orang kafir? Kalau ada yang memberi loyalitas kepada orang kafir, apa hukumnya? Ini masalah penting ya. Ya, tidak apa-apa saya beri kaidah global di sini. Detailnya nanti kita akan kaji ya di pembahasan Nawaqidul Islam. Karena penulis rahimahullah itu menyebutkan di Nawaqidul Islam yang ke-8 dari pembatal keislaman adalah mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Membantu kaum musyrikin dan meninggikan mereka di atas kaum muslimin. Itu disebut dari pembatal keislaman oleh penulis. Iya. Jelas ya? Baik. Dan beliau sebutkan dalil ayat surah Al-Maidah. Ayat 51. Iya. Yang terkait dengan pembahasan ini. Karena ini memang bentuk hukum terhadap orang yang memberikan loyalitas kepada non-muslim. Baik, sekarang saya jelaskan global. Apa hukum memberikan loyalitas kepada kaum musyrikin? Jawabannya terbagi dua hukumnya. Yang pertama disebut dengan nama at-tawalli. Dan yang kedua disebut dengan nama al-muwalah. Disebut dengan nama al-muwalah. Ini dua istilah dibedakan ya. Yang pertama namanya at-tawalli. Dan yang kedua namanya apa? Al-muwalah. Coba yang pertama namanya apa? At-tawalli. Yang kedua namanya al-muwalah. Apa itu at-tawalli? Ini adalah tawalli ini loyalitas siapa yang ada di dalam tawalli ini maka hukumnya dia kafir, keluar dari Islam. Kalau al-muwalah tidak, ini dosa besar, tidak mengeluarkannya dari keislaman. Tidak mengeluarkannya dari keislaman. Iya, ini hati-hati ya di pembahasan ini. Baik. Saya melihat ya sebagian orang ada yang memiliki tulisan. Dia komentari tentang sebagian kaum muslimin yang membantu orang kafir. Maka ini dia katakan bahwa ini tidak diragukan, kafir keluar dari Islam. Ya, orang yang berucap ini juga yang ribut-ribut tentang masalah udur bil jahal, tentang masalah ini. Memang asalnya orang yang rusak pemikirannya itu dia rusak di mana-mana nanti. Kayak orang yang seperti ini modelnya. Dan ini asar kejahilannya apa? Dia tidak belajar. Dia kata belajar dari para ulama, dia baca dari para ulama, dia pahami kaidah-kaidah para ulama, dia akan tidak akan lancang menghukumi orang kafir sembarangan. Ya, jadi loyalitas kepada orang kafir itu dua jenis. Ada tawalli, ada apa? Muwalah. Tawalli itu apa? Tawalli itu dia cinta kesyirikan. Dia cinta orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dia membantu orang-orang kafir supaya menang di atas kaum mukminin. Dan dia gembira kalau kafir yang menang di atas kaum mukminin. Iya.
atau menolong kaum kafir, membantu mereka supaya membinasakan kaum muslimin. Nah, ini disebut tawalli namanya. Dan tawalli ini adalah kufrun akbar, kekafiran besar, mengeluarkan dari apa? Mengeluarkan dari keislaman. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran, ya, di ayat yang kemarin jadi topik pembahasan sangat panas sekali. Surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 51. Ya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang yatawallahum, perhatikan bahasanya tawalli. Siapa yang yatawallahum, yang memberikan loyalitas tawalli kepada mereka. Siapa di antara kalian yang memberikan tawalli kepada mereka, maka yang memberi tawalli ini dia dihitung dari mereka orang-orang kafir. Iya. Kata Al-Baghawi menafsirkan ayat, imanul mu'min yufsidu bimuwaddatil kuffar. Imannya seorang mukmin menjadi rusak karena dia memberikan kecintaannya kepada orang kafir. Ini bentuk tawalli. Jelas ya? Bobitnya seperti itu. Yang kedua namanya al-muwala. Al-muwala itu kecintaan, pertemanan. Iya. Adalah pertemanan. Iya. Ukurannya dia cinta kepada kaum musyrikin itu karena dunia saja. Bukan urusan apa? Bukan dia cinta kafir menang di atas Islam, enggak. Tapi ada urusan dunia. Dunia yang dia cari. Jelas ya? Dunia yang dia cari. Ya. Di mana di dalamnya tidak ada bentuk dia menolong orang-orang kafir menang terhadap kaum muslimin. Dia hanya mencari dunia di dalamnya. Karena itu di ayat dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali yang kalian berikan loyalitas kepada mereka. Kalian cintai mereka. Ini memberi loyalitas. Tapi di awal ayat masih dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti mereka masih mukmin atau enggak? Masih mukmin. Maka ini loyalitas tidak mengkafirkan. Jelas ya? Ukurannya itu. Jadi ukurannya karena dia memberikan loyalitasnya hanya dalam bentuk apa? Dunia saja. Ya, bukan karena cinta kekafiran di atas keislaman. Seperti yang terjadi pada Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Hatib bin Abi Balta'ah ini seorang sahabat mulia. Iya. Dia bocorkan rahasia Nabi ke penduduk Mekah. Maka Ali bin Abi Thalib diutus oleh Nabi bersama sebagian sahabat ya, mengejar seorang perempuan yang membawa bocoran rahasia Hatib ini. Diketemukan. Ketika dibawa kepada Nabi dipanggil Hatibnya. Ada apa kamu melakukan itu? Maka Hatib berkata, ya Rasulullah, ya sahabatmu yang berhijrah di sini dan ada keluarganya di Mekah, mereka punya tangan di Mekah. Maksudnya keluarganya di sana aman. Tapi saya ini, saya ada keluarga di sana, saya tidak aman. Jadi saya buat sesuatu dengan ini, mereka beri jaminan keamanan untuk siapa? Keluarganya. Urusannya urusan apa? Urusan dunia. Iya. Waktu itu Umar berkata, ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepala orang ini. Kata Nabi, ya dia ini hadir di perang Badar. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah telah berfirman kepada orang yang hadir di perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian kehendaki, aku telah mengampuni kalian. Masih disebut keutamanya sebagai apa? Orang yang hadir di perang Badar. Menunjukkan bahwa itu bukan dosa yang mengeluarkan dari apa? Keislaman. Iya. Jelas ya? Jadi kalau dia lihat misalnya ada orang yang membantu kafir, kalau terlihat padanya dia membantu urusan dunia, dan tidak bisa dikafirkan. Seperti ucapan orang yang sesinggung tadi, sembarangan saya. Asal mengkafir-kafirkan, tidak tahu rincian di dalamnya. Ya. Apalagi nampak kebanyakan orang itu, kadang ada orang seperti di sebagian kejadian ya, di negeri-negeri kafir yang pernah menyerang Afghanistan.
Itu ada sebagian pasukan itu muslim, tapi peraturan kenegaraan dia di situ wajib dia ikut dipaksa misalnya. Maka yang seperti ini tidak bisa dikatakan divonis dia kafir karena memberi loyalitas menyerangi kaum muslimin. Ya. Makanya hukum-hukum harus diketahui. Nah, orang-orang ekstrim ini yang muncul banyak kerusakan di sini. Muncul kerusakan. Dari bab ini mereka keliru. Ya. Hubungan bilateral antara negeri muslim dengan negeri kafir. Siapa saja negara punya hubungan dengan Amerika, berarti negara ini negara kafir. Hah? Ini benar atau tidak ucapan ini? Saya tanya, benar atau tidak? Ya jelas salahnya ya. Dari mana dia pastikan kafir? Orang hubungan bilateral antara negara itu dimaklum ya. Banyak terkait dengan hubungan apa? Dunia. Ya banyak terkait dengan hubungan dunia. Nah hal-hal yang seperti itu tidak dilarang. Ada di dalam fikih siasat syariah hal-hal yang seperti itu. Nah, di sini muncul kerusakan-kerusakan pemikiran. Dari mulai terjadi kerusakan pemikiran ini di peristiwa Teluk. Ketika Irak menyerang Kuwait waktu itu, Saddam Hussein. Akhirnya Kuwait, Saudi Arabia dan negara Teluk itu meminta bantuan dari Amerika. Ini sebagian anak-anak muda yang sekarang sedang dipenjara. Ya, Salman Al-Auda dan yang semisal dengannya. Ini mengkritik fatwa para ulama di sana. Membolehkan ambil bantuan dari orang kafir untuk menyerang apa? Untuk melindungi Kuwait dan menolak apa? Kesewenang-wenangan Saddam Hussein. Ya, padahal ini fatwa di atas dalil-dalil syar'i, dikenal di dalam buku-buku fikih. Cuma ya seperti itu. Sebagian orang ya cuma pandai bicara saja. Tidak mengerti, tidak belajar. Kadang hawa nafsu di belakangnya. Iya, inilah akibat. Terlalu banyak hal yang memalingkan dari kebenaran di masa ini. Ya, popularitas, belum lagi waktunya dia muncul, sudah dibesar-besarkan. Nah, ini ada orang-orang yang seperti ini ya. Dari kemarin tidak tahu ini anak belajar di mana. Tadinya dia berada di jemaah mana, dari kelompok mana, tiba-tiba keluar. Katanya berubah jadi salafi. Ya, setelah itu tidak tahu dia belajar di mana. Tiba-tiba datang bikin kaidah-kaidah baru. Ya, mengajukan apa namanya persatuan antara ahli sunnah. Ya. Ini mengherankan, dia saja mungkin ahli sunnah dia tidak kenal apa definisi ahli sunnah yang benarnya. Bagaimana dia mau masuk dalam hal-hal yang bukan urusannya dalam hal yang seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini saya berikan contoh-contoh ya, penggambaran. Supaya seorang penuntut ilmu itu dia hindari tempat-tempat yang dia bisa terjerumus jatuh dalam kesalahan di situ. Ini masalah-masalah perlu didetailkan dengan ilmu. Seorang belajar ilmunya dengan baik agar supaya tidak keliru di dalamnya. Iya. Wallahul musta'an. Jadi sekali lagi dibedakan ya antara apa? Antara tawalli dan apa? Al-muwala. Tawalli ini ya, tadi ukuran at-tawalli itu apa? Kecintaan kepada kesyirikan. Dia lebih senang kesyirikan, kekafiran menang di atas apa? Keislaman, atau dia membantu kaum musyrikin, menolong mereka supaya menampakkan kekafiran di atas keislaman. Nah, ini tawalli, kufur, keluar dari Islam. Jelas ya? Tapi kalau muwala, ini kecintaan tapi dasarnya apa? Dasarnya dunia. Iya, pertemanan, persahabatan, tapi dasarnya dunia. Bukan dia kehendaki kekafiran lebih tinggi dari keislaman. Baik, jadi ini dua hal yang dibedakan. Kemudian terkait dengan masalah al-wala wal bara. Iya. Ini pembahasan yang perlu dibahas khusus sebenarnya ya. Perlu dibahas khusus, tapi di sini ada apa namanya? Kalimat indah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau memberikan beberapa apa namanya? Ketentuan terkait dengan masalah memusuhi orang-orang kafir dan tidak memberikan loyalitas kepada mereka. Iya.
kata beliau, permusuhan kepada orang kafir, tidak memberi loyalitas kepada mereka, itu bukan mengharuskan kita memutus orang-orang kafir dalam segala perkara. Dan juga dalam kemanfaatan duniawiyah. Bahkan ada yang diperkecualikan. Beliau sebutkan di sini beberapa hal yang diperkecualikan. Satu, ya, di antara yang diperkecualikan, kita benci kepada orang kafir, memusuhi mereka dalam agama mereka, tapi kita wajib mendakwai mereka kepada apa? Kepada Islam. Mendakwai kepada Islam. Maka cinta mereka hidayah, dapat hidayah, ya, cinta masuk ke dalam Islam ini enggak ada masalah, adalah hal yang baik, ya. Nah, jadi kalau mereka tidak masuk ke dalam Islam, maka di negara Islam ditetapkan padanya membayar jizyah. Membayar jizyah supaya dia tunduk di bawah hukum umat Islam. Dan ini dibolehkan. Kemudian yang kedua, dari hal yang tidak ada masalah, kata Syekh, adalah melakukan perdamaian dengan orang kafir. Ya, kalau terjadi perdamaian tidak saling berperang, maka itu boleh saja. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Kalau mereka condong kepada perdamaian, maka hendaknya kamu condong kepadanya juga. Mereka ingin berdamai, berdamai. Begitu. Dan telah terjadi perdamaian, ya, antara Nabi SAW dan kaum musyrikin Mekah. Padahal kaum musyrikin Mekah dimaklumi. Mereka yang memerangi Nabi dan para sahabatnya, membunuhi mereka, lalu mengusir mereka dari kota Mekah sehingga para sahabat berhijrah ke Madinah. Bersama dengan itu Nabi mengadakan perdamaian dengan kaum musyrikin. Karena memang ada maslahat. Kemudian yang ketiga, tidak dilarang berbuat baik kepada mereka. Kalau mereka ini berbuat baik kepada umat Islam. Jadi membalas perbuatan baik sebagaimana perbuatan yang mereka lakukan itu tidak dilarang. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbu al-muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Ya, ini ayat termasuk ayat yang biasa banyak dipakai oleh kaum munafikin, orang-orang kaum liberalisme. Ya. Kaum munafikin masa kini ini biasanya pakai ayat ini. Ya, dari mana dia pakai pendalilan? Kita tidak dilarang. Antabarruhum. Ya, mereka terjemahkan tidak apa-apa kita. Cinta kepada mereka, berteman sama mereka. Tidak dilarang. Dan ini keliru, ya, bahasa ayat antabarruhum dari kata albir. Albir itu berbuat kebajikan. Orang berbuat kebaikan itu tidak ada hubungannya dengan kecintaan. Jelas, ya? Berbir itu kepada seluruh makhluk bisa. Kepada mukmin, kepada kafir, kepada manusia, kepada hewan. Ya. Ayam misalnya, ya, terus dia beri makan. Jadi kalau ayam diberi makan berarti saya cinta ayam ini. Begitu. Kan belum tentu. Itu perbuatan bir namanya. Jelas, ya? Yang disebut dalam ayat albir antubarruhum. Itu bukan dikatakan kamu memberi loyalitas kepada mereka. Tidak ada dalam bahasa ayat. Dibedakan antara dua hal. Karena itu dalam Islam, walaupun dibenci orang kafir, dimusuhi, kita berlepas diri dari mereka, tidak memberi loyalitas kepada mereka. Tapi bukan artinya kita berbuat zalim. Bukan artinya kita tidak berlaku adil kepada mereka. Bukan artinya kita tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Ya, boleh saja kalau mereka berlaku baik kepada kita, kita balas dengan berbuat baik pula kepada mereka. Jelas, ya? Kemudian yang keempat, kata Syekh, di antara yang diperkecualikan, orang tua yang kafir, ya, itu masih ada kewajiban terhadap anaknya yang muslim untuk berbakti kepada orang tuanya. Tapi jangan dia taati dalam kekafiran. Dia taat kepada orang tuanya dalam hal yang apa? Hal yang baik saja. Kemudian yang kelima yang diperkecualikan, ya boleh terjadi pertukaran
dalam perniagaan, saling berjual beli, membeli, ya, membuat, mengekspor dan seterusnya. Ya, ini boleh saja. Itu boleh saja apabila mereka membelinya dengan harga. Dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempekerjakan penduduk Khaybar. Penduduk Khaybar waktu itu orang-orang apa? Orang-orang Yahudi dipekerjakan oleh Nabi di sebuah tanah, di mana bagian dari tanah ini diambil oleh orang Yahudi, selebihnya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini hubungan kerjasama, tidak ada masalah. Jelas ya, ada transaksi antara umat Islam, padahal dijelaskan dalam Al-Quran orang Yahudi itu makan riba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berutang dari orang Yahudi, menggadaikan baju besinya, ya, ini dibolehkan. Baik. Di antara yang diperkecualikan juga boleh menikahi perempuan ahlul kitab. Tapi dengan syarat mereka adalah perempuan-perempuan yang afifat, yang suci, ya, dan perempuan yang masuk ke dalam ahlul kitab. Ini di madhab pendapat sebagian ulama ya. Walaupun pendapat yang lebih tepatnya ini pintu harusnya ditutup. Kemudian yang ketujuh, ya, di antara yang berkecualikan oleh Syekh di sini, tidak ada masalah memenuhi undangan orang kafir. Ya, kalau diundang untuk makan makanan yang mubah, makanan yang boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, tidak ada masalah berbuat baik kepada tetangga dari orang kafir, karena tetangga punya hak sebagai tetangga. Kemudian yang ke-9, tidak boleh menzalimi mereka. Nah, ini beberapa hal ya yang terlihat di pembahasan al-wala dan al-bara. Ya, di syariat itu Masya Allah, seorang melakukannya sebagaimana datangnya dengan dalil-dalil, maka itu seimbang pasti. Dan itulah keadilan, itulah moderat. Kalau mau disebut moderat dengan bahasa seimbang dan adil, itu yang disebut dengan syariat. Ya, tapi bukan moderat dengan bahasa sendiri ya. Ya, nanti berubah macam-macam lagi. Ya, sampai muncul istilah baru Islam Nusantara. Ini tidak tahu Islam abad keberapa muncul Islam Nusantara. Ya, seakan-akan lebih bagus daripada Islamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Islamnya Nabi itu lebih hebat daripada itu. Bukan Nusantara saja, Islam rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semesta alam, bukan cuma Nusantara Indonesia. Untuk seluruh alam semesta. Keislaman yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini aneh-aneh sebagian orang. Sampai masalah pakaian saya, jangan ke Arab-Araban katanya. Masalah pakaian. Ya, padahal ini orang-orang yang berbicara dari sebagian ormas, pimpinan-pimpinan pencetus ormas itu pakai sorban, pakai jubah. Hah? Berarti mereka ini durhaka kepada tokoh-tokohnya masa lalu. Sampai hal yang seperti itu. Jadi yang dinamakan moderat itu bagus, Islam pertengahan, toleransi, bajunya baju batik, pakai kopiah hitam. Ya, dan ini semuanya tidak mesti hal yang seperti ini. Ini kekeliruan di dalam memahami. Ya, seorang itu dinilai sikap pertengahannya itu bukan dengan pakaiannya, tapi dengan sikapnya. Dengan sikapnya, keyakinannya, akidahnya. Ya, jangan sampai sebagian manusia ada yang katanya anti terorisme dan sebagainya, menjaga NKRI, begitu ribut-ribut masalah kemarin ada masalah itu, ya Menteri Pendidikan keluarkan peraturan full day school, kok tiba-tiba ada santri-santri sebagian manusia, santri-santrinya meneriakkan bunuh menterinya. Ya. Ini sikap pertengahan yang bagaimana yang diajarkan. Ya, sekali lagi kalau ingin mengukur sikap, itu bukan dilihat pada slogan-slogan, kalimat-kalimat. Kita ini berbicara agama. Agama itu dalil dengan Al-Quran dan apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada jalannya dari Nabi dan para sahabat. Dan alhamdulillah sikap pertengahan umat Islam, ya toleransi mereka, keadilan mereka, keindahan mereka itu tampak di seluruh lapisan sejarah umat Islam. Iya. Karena itu ketika Umar bin Khattab meninggal, sedih orang-orang kafir. Karena beliau menegakkan keadilan di tengah mereka. Ketika Imam Al-Auza'i meninggal,
ya ramai yang menghadiri, mengantar jenazahnya. Termasuk ada Yahudi dan Nasara mengantar jenazah Al-Auza'i. Tapi mereka bersendiri di tempat-tempat sendiri. Ketika ditanya kenapa kalian mengantar jenazah Al-Auza'i, kata mereka telah meninggal orang yang menegakkan keadilan di tengah kami. Iya. Umat Islam itu seperti itu keadaannya. Yang tidak perlu dikhawatirkan. Tidak perlu dikhawatirkan. Kalau dia memang belajar Islam yang benar. Tapi kalau dia belajar Islam liberalisme, inilah yang mengkhawatirkan. Atau dia belajar Islam Khawarij, ya ISIS atau yang semisal dengannya, ini yang mengkhawatirkan. Sebab orang-orang ini itu sebenarnya tidak mempelajari Islam. Tapi mereka yang mencoreng dan merusak nama umat Islam dengan pemikirannya sendiri, pemahamannya sendiri. Baik, ini semuanya dari hal-hal yang mesti kita ingat karena ini pembahasan-pembahasan yang sering berulang di tengah masyarakat kita. Banyak orang yang dibuat tidak senang terhadap agama, fobi belajar agama disebabkan hal-hal yang seperti ini. Sebabkan hal-hal yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada semuanya. Wallahu taala alam. Baik, selesai dulu ya sampai sini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang.